Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita bisa bertatap muka di acara pesantren Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang taat dan turut kepada ajaran muslimin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang bulan Ramadan di tengah wabah corona. Ya, bulan Ramadan ini sangat kita tunggu-tunggu. Tapi sayangnya untuk bulan Ramadan hari ini kita dihantui oleh wabah yang disebut corona. Tapi kita perlu ambil ada hal yang bisa kita ambil dan harus kita sikapi, ya, sebagai umat Islam. Menyikapi wabah corona itu akan memberikan tip-tip bagaimana kita menyikapi wabah corona. Yang pertama, kita harus sikapi wabah corona itu yaitu dengan cara kita yakini bahwa semua ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Islam, orang muslim berkeyakinan bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini merupakan ketentuan daripada Allah, maka kita akan pasrah, maka kita akan berserah diri, ya, tidak akan panik, tidak akan takut, karena ini terjadi adalah keputusan atau ketentuan dari Allah. Ini merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah. Maka jangan takut, ya, karena segala sesuatunya itu adalah ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah. Maka dalam surat An-Nahl ayat 1, mari kita dengarkan yang dibacakan oleh Sukmawati. Ya, jadi telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar segera datangnya, karena itu sudah ditentukan. Ya, jadi jangan, ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa disegera-segerakan, karena itu sudah kepastian, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya, Masya Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah untuk ayat di mana semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi di alam ini merupakan ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, berada di tengah-tengah. Jadi setiap umat Islam tidak perlu merasa takut karena
wabah corona itu merupakan ketentuan daripada Allah. Tapi tetap kita itu harus waspada, tidak boleh menyepelekan dan ikut peraturan pemerintah. Ini sudah dibuktikan ketika kita tidak panik, tidak takut, tidak menyepelekan dan ikut peraturan pemerintah, maka penyebaran virus corona ini akan bisa dikendalikan. Ya, kalau di Indonesia itu belum, di kita itu belum 100% bisa dikendalikan virus coronanya. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan daripada pemerintah, seperti menggunakan masker, physical distancing, stay di rumah, dan juga protokol kebersihan lainnya. Berbeda dengan di negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara yang sangat efektif, yang sangat baik dalam menangani virus corona. Bapak akan menampilkan video penanganan virus corona di negara Vietnam. Ya, inilah video daripada cara negara Vietnam menekan angka penyebaran virus corona. Warga hanya boleh keluar rumah untuk hal darurat seperti beli makanan dan obat. Nah, yang ketiga, wajib pakai masker. Kalau tidak mau didenda petugas. Jadi semuanya pakai masker. Nah, selama 22 hari social distancing, tidak ada kasus baru di Ho Chi Minh City dalam 19 hari. Nah, itu yang kita lihat, duduk mereka di jarak 1 meter 1 meter. Ya. Walaupun ini terlihat sangat konyol ya, duduk berjauhan, tapi ini sangat efektif. Buktinya angka kematian di Vietnam sangat sedikit dan penyebaran virusnya tidak bertambah ya. Sekarang mulai menurun lah, mulai tidak hampir tidak menyebar lagi. Ya. Ya, bar, karaoke, toko teh masih dilarang karena ini merupakan tempat perkumpulan manusia. Tapi manusia boleh keluar rumah. Transportasi umum beroperasi meski kapasitas dikurangi. Dikosongkan satu ya. Jadi itu ya hal yang dicontohkan bagaimana cara menyikapi ya. Kita harus berada di tengah-tengah, harus ikut aturan dari pemerintah ya. Cuman 3 hal yang harus kita lakukan. 1, pakai masker. 2, physical distancing.
Yang ketiga, stay di rumah dan juga protokol kebersihan lainnya. Nah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 123, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Wasat bisa diartikan sebagai adil atau di tengah-tengah. Yang ketiga, cara kita menyikapi wabah corona itu yaitu dengan berprasangka baik. Bagaimana kita berprasangka baik? Tentu kita harus sepenuh hati dan maksimal untuk berprasangka baik kepada Allah. Ya. Sebagai firman Allah, sebuah hadis qudsi, aku tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Nah, jadi ketika kita berburuk sangka terhadap Allah, maka akan buruk pula yang akan terjadi pada kita. Tapi ketika kita berbaik sangka pada Allah, maka akan baik pula yang akan menimpa pada kita. Senantiasa harus berpikir positif ya akan kejadian daripada corona ini, harus dipandangnya positif, jangan yang lain-lain ya. Seperti ada penutupan masjid, dilarang ini, dilarang itu, kita berburuk sangka kepada pemerintah, kepada yang melarang, sebut komunis lah, sebut apalah, janganlah ya. Kita harus berbaik sangka karena itu diperintahkan oleh Allah, harus berbaik sangka. Di balik adanya corona ini, dengan pikiran positif kita, yaitu recovernya ya, perbaikannya bumi ini. Karena kita ketahui bumi ini semakin sini semakin menuju kehancuran karena banyak hal eksploitasi yang dilakukan oleh manusia melalui pertambangan, melalui asap udara, motor, pabrik dan lain-lain. Tapi dengan adanya corona, semuanya berhenti, semuanya dihentikan. Kenapa? Karena mereka semuanya takut akan tersebar virus ini, maka perilaku penghancuran bumi ini sementara dihentikan, yang akhirnya ya menurut riset ya, bumi ini terlihat sangat berbeda dengan keadaan bumi sebelum ada corona. Kenapa? Karena asap mulai polusi asap mulai menipis, keadaan lapisan ozon menebal ya, udara semakin segar. Nah, inilah hikmah daripada adanya virus corona. Kita harus berpikir positif ke sana. Yang selanjutnya, adanya virus corona itu merupakan ujian ketaatan pada Allah ya, ujian ketaatan pada Allah. Nah, maka dalam ibadah puasa itu ya harus ada ujiannya. Ini akan ini akan terlihat kualitas daripada puasa kita. Ketika kita puasa dalam keadaan bencana, kita melaksanakan puasa, tetap konsisten menjalankan ibadah puasa, maka ini akan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kenapa? Karena kita puasa dalam keadaan bencana. Karena kita puasa dalam keadaan wabah, ada wabah corona. Nah, mudah-mudahan ya puasa kita itu sangat termasuk puasa yang sangat berkualitas. Karena Allah berfirman, orang puasa meninggalkan makan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang berpuasa itu meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya, karena aku
Karena puasa itu milikku dan akulah yang akan memberinya balasan. Jadi puasa itu adalah milik Allah. Ketika puasa milik Allah, maka Allah yang akan memberikan balasan daripada ibadah puasa kita. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang terjadi di antara kita hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dari kejadian ini, ya, dari kejadian ini mudah-mudahan kita itu dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini akan sangat baik, sangat bagus untuk kualitas ibadah kita. Sekali lagi, sebagai rangkuman, sikap yang harus dilakukan atau sikap yang harus dilaksanakan oleh orang Islam ketika ada wabah virus corona, yang pertama meyakini meyakini semua ini adalah ketentuan Allah. Yang kedua, berada di tengah-tengah, yaitu kita harus yakin, kita harus taat kita harus yakin semua ini adalah ketentuan Allah, tapi tetap jangan menyepelekan, harus taat kepada aturan pemerintah, memakai masker, physical distancing, dan stay di rumah. Yang ketiga, harus berprasangka baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap pemerintah, terhadap Allah. Karena ketika kita berprasangka baik kepada mereka, maka mereka pun akan baik pula kepada kita. Dan yang terakhir, ujian daripada ketaatan Allah merupakan peningkatan kualitas ibadah kita. Maka kita harus patut bersyukur kita puasa dalam keadaan wabah ini. Mudah-mudahan pahala yang melimpah, pahala yang sangat besar akan menimpa. Sekali lagi tugas dari Bapak yaitu silahkan kalian gambarkan apa yang kalian lakukan ketika beribadah puasa dalam keadaan corona ini. Apa saja yang kalian lakukan, bebas. Aktivitas yang kalian lakukan silahkan tulis poin-poinnya, lalu fotokan, uploadkan ke grup WA-nya. Untuk hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan daripada kata-kata Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.